Definisi pendapatan tidak merata atau bisa disebut juga ketimpangan pendapatan adalah distribusi pendapatan yang tidak seimbang di antara masyarakat, di mana sebagian kecil penduduk menguasai sebagian besar pendapatan. Ketimpangan ini disebabkan oleh faktor seperti kualitas pendidikan, dari pembangunan yang tidak merata sama antar daerah, rendahnya mobilitas sosial, dan kurangnya akses pada sumber daya produktif. Ciri-ciri pendapatan tidak merata. Yang pertama, kesenjangan ekonomi. Perbedaan yang signifikan antara pendapatan kelompok kaya dan kelompok miskin. Dan yang kedua, tingkat kemiskinan tinggi. Banyaknya penduduk yang di bawah garis kemiskinan. Dan yang ketiga, distribusi pendapatan tidak proporsional. Sebagian kecil penduduk menguasai sebagian besar pendapatan nasional. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofazian Jazila. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang ciri-ciri pendapatan tidak merata. Jadi, ciri-ciri yang keempat ada indeks Gini tinggi, yaitu nilai indeks yang mendekati angka 1, berarti menunjukkan kesenjangan pendapatan yang besar. Ciri-ciri yang kelima ada keterbatasan akses pada sumber daya. Kelompok miskin memiliki keterbatasan akses pada bidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang kurang baik. Yang keenam, ada perbedaan pendapatan antar daerah. Pendapatan yang tidak merata antar daerah perkotaan atau perdesaan ataupun antar wilayah. Di antara faktor-faktornya adalah yang pertama, faktor ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi tidak seimbang, yang dimana merupakan kondisi di mana peningkatan ekonomi tidak merata di semua sektor atau wilayah. Terus ada juga ketimpangan, yaitu struktur ekonomi, perbedaan kesempatan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan sebagainya. Lalu ada juga inflasi, yang dimana merupakan peningkatan harga secara terus-menerus, dan ada juga pengangguran. Lalu yang kedua ada faktor sosial, yang dimana seperti pendidikan tidak merata, keterampilan dan kemampuan yang tidak seimbang. Selanjutnya, faktor sosial yang ketiga yaitu diskriminasi dan ketidakadilan. Dan yang terakhir adalah marginalisasi kelompok minoritas. Selanjutnya ada faktor politik. Yang pertama, kebijakan ekonomi yang tidak pro rakyat. Yang kedua, korupsi dan nepotisme. Yang ketiga, kurangnya perlindungan sosial. Dan yang terakhir, kebijakan upah dan ketenagakerjaan. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari pendapatan yang tidak merata. Nah, yang pertama itu dampak rendahnya mobilitas sosial. Kesempatan bagi generasi muda dari keluarga miskin untuk meningkatkan status sosial mereka menjadi makin terbatas. Nah, dampak yang kedua adalah masalah sosial dan konflik. Ketidakadilan sosial dan konflik politik dapat mengakibatkan ketidakadilan dan kesenjangan yang ekstrim. Selanjutnya ada hambatan pertumbuhan ekonomi. Hambatan pertumbuhan ekonomi adalah konsentrasi pendapatan daya beli kelompok kaya menurunkan daya beli masyarakat yang luas, yang dapat menghambat permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada kesetaraan kesehatan dan pendidikan. Kesetaraan kesehatan dan pendidikan adalah ketimpangan menyebabkan kesenjangan dalam kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang memperparah ketidakadilan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada kesimpulan utama dari pendapatan tidak merata adalah bahwa ia menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu populasi, yang dapat menghambat daya beli, memperburuk kemiskinan, meningkatkan risiko gejolak sosial, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ketidakmerataan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan penyerapan tenaga kerja yang tidak merata.